Sebelum dunia mengenalnya sebagai negara krisis, Venezuela lebih dulu hadir sebagai panggung kecantikan global. Nama negara ini nyaris selalu disebut setiap kali mahkota Miss Universe diumumkan. Dari tahun ke tahun, Venezuela melahirkan ratu kecantikan dengan konsistensi yang membuat dunia bertanya-tanya. Bagaimana satu negara bisa begitu terobsesi, begitu terampil, dan begitu berhasil memproduksi wajah-wajah yang dianggap sempurna. Namun di balik kilau panggung dan sorot kamera internasional, Venezuela menyimpan kisah yang jauh lebih gelap. Negeri yang sama, yang begitu piawai menampilkan keindahan di mata dunia, juga hidup dalam ketakutan yang terus membayangi warganya. Disinilah paradoks Venezuela mulai terasa nyata. Berada di ujung utara Amerika Selatan, di antara hutan Amazon, pegunungan Andes, dan Laut Karibia, Venezuela dianugerahi kekayaan alam yang luar biasa. Cadangan minyak terbesar di dunia, air terjun tertinggi di planet ini, dan bentang alam yang membuatnya tampak seperti surga. Namun sejarah, pilihan politik, dan ketergantungan ekonomi perlahan mengubah kelimpahan itu menjadi luka sosial yang dalam. Nama Venezuela pun muncul di berita dunia dengan nada yang kontras. Ia dielu-elukan di ajang kecantikan internasional, namun juga menjadi simbol hiperinflasi, kriminalitas brutal, dan eksodus jutaan manusia. Dari mahkota Miss Universe hingga antrean panjang untuk bahan makanan, Venezuela memaksa dunia melihat satu kenyataan yang sulit diterima. Keindahan dan kehancuran bisa tumbuh di tanah yang sama. Dari sinilah kisah Venezuela berlanjut, bukan hanya tentang ratu kecantikan, tetapi tentang sebuah negara yang memproduksi mimpi sekaligus ketakutan dalam skala yang sama besarnya. Secara geografis, Venezuela menempati posisi yang strategis. Ia berbatasan langsung dengan Brasil di selatan, Kolombia di barat, dan Guyana di timur. Laut Karibia membentang di utaranya, membuka jalur perdagangan dan pertukaran budaya sejak ratusan tahun lalu. Letak ini menjadikan Venezuela bukan sekadar negara, melainkan simpul penting peradaban Amerika Latin, tempat berbagai pengaruh bertemu dan saling membentuk. Sulit membicarakan Venezuela tanpa menyentuh stereotip yang telah lama melekat di benak publik global, kecantikan. Negara ini bukan sekadar pernah melahirkan ratu kecantikan dunia. Venezuela adalah kekuatan besar dalam industri kecantikan global. Miss Universe dan Miss World bukan pengecualian, melainkan tradisi yang berulang. Di Venezuela, kecantikan tidak sekadar anugerah genetika. Ia adalah sistem sosial. Sekolah kecantikan, pelatihan catwalk, diet ketat, hingga operasi plastik menjadi bagian dari budaya populer yang diterima luas. Bagi banyak keluarga, terutama dari kelas menengah ke bawah, kecantikan dipandang sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Sebuah peluang untuk naik kelas sosial, memperoleh kontrak, ketenaran, atau kesempatan hidup di luar negeri. Ironisnya, bahkan ketika ekonomi runtuh, industri kecantikan tetap bertahan. Salon tetap buka, kontes lokal tetap digelar. Seolah di tengah kekacauan, kecantikan menjadi bentuk perlawanan yang paling sunyi. Harapan bahwa dari tubuh dan wajah, seseorang masih bisa mengubah nasibnya. Negara ini adalah salah satu yang paling kaya secara ekologis di dunia. Hutan hujan, savana luas, pegunungan Andes, pantai Karibia, dan delta sungai besar berpadu dalam satu wilayah. Di jantungnya berdiri Angel Falls, air terjun tertinggi di dunia, jatuh dari tebing Auyan Tepui dengan ketinggian hampir 1 kilometer. Airnya membentuk kabut halus, menciptakan pemandangan yang lebih menyerupai mitos daripada kenyataan. Namun surga ini seringkali sulit dijangkau. Infrastruktur rapuh dan keamanan yang tidak stabil membuat keindahan Venezuela lebih sering dinikmati lewat layar daripada secara langsung. Di atas semua itu, ada satu fakta yang paling mencengangkan: harga bahan bakar di Venezuela. Selama bertahun-tahun, bensin dijual nyaris gratis, lebih murah dari air minum. Kebijakan ini lahir dari cadangan minyak raksasa yang dimiliki negara. Venezuela memegang predikat sebagai negara dengan cadangan minyak terbukti terbesar di dunia, bahkan melampaui Arab Saudi. Berdasarkan estimasi tahun 2023, Venezuela memiliki sekitar 303 miliar barel cadangan minyak,
sementara Arab Saudi berada di posisi kedua dengan 267,2 miliar barel. Sebagai perbandingan, cadangan minyak Amerika Serikat hanya sekitar 55 miliar barel atau kurang dari 1/5 milik Venezuela. Namun subsidi ekstrim ini menjadi pisau bermata dua. Ketergantungan total pada minyak membuat ekonomi rapuh. Ketika harga minyak dunia jatuh, Venezuela kehilangan denyut nadi ekonominya. Produksi anjlok akibat salah kelola dan korupsi. Kilang rusak, teknologi tertinggal, tenaga ahli pergi. BBM murah yang dulu dibanggakan berubah menjadi simbol kegagalan sistem. Di saat bensin hampir gratis, rakyat justru kesulitan membeli makanan. Paradoks ini merangkum tragedi Venezuela dengan sangat telanjang. Kekayaan alam tanpa tata kelola yang sehat dapat berubah menjadi kutukan. Kejatuhan ekonomi negara ini terlihat pada mata uang Venezuela, Bolivar. Sepanjang beberapa tahun terakhir, Bolivar telah melemah secara dramatis terhadap dolar Amerika Serikat. Di awal 2025, 1 dolar AS dapat dibeli hanya dengan sekitar 51,89 Bolivar. Namun, menjelang akhir tahun, nilai tukar itu melonjak tajam hingga sekitar 301,37 Bolivar per dolar. Untuk membeli kebutuhan sehari-hari, orang datang ke toko atau restoran dengan tumpukan lembaran Bolivar yang tebal, disusun seperti buku di atas meja kasir, bukan karena mereka kaya, tetapi karena uangnya telah kehilangan makna. Nilai yang tercetak besar di kertas tak lagi sebanding dengan apa yang bisa dibawa pulang. Ketika ekonomi merosot dan peluang menghilang, kekerasan pun tumbuh sebagai mekanisme bertahan. Bukan hanya oleh orang yang putus asa, tetapi oleh jaringan kriminal yang mengambil alih ruang publik dan meninggalkan rasa takut sebagai warisan sehari-hari. Caracas, ibu kota Venezuela, adalah cermin paling jujur dari paradoks ini. Kota ini adalah pusat politik, ekonomi, dan budaya. Namun namanya juga kerap masuk daftar kota paling berbahaya di dunia. Penculikan, perampokan bersenjata, dan pembunuhan bukan peristiwa langka. Bahkan siang hari pun tidak sepenuhnya aman. Kehidupan sehari-hari di Venezuela bukan hanya soal mencari makan atau mencari uang, tetapi juga soal berjalan di antara bayang-bayang kekerasan yang nyata. Rasa waspada menjadi kebiasaan. Warga belajar bertahan dengan cara mereka sendiri, menghindari malam, menyembunyikan barang berharga, menghafal rute aman. Ketakutan menjadi bagian dari rutinitas harian. Di sisi lain, Venezuela juga menyimpan sejarah yang tampak sangat idealis. Pada tahun 1863, jauh sebelum wacana hak asasi manusia menjadi bahasa global, Venezuela menghapus hukuman mati untuk semua jenis kejahatan. Ia menjadi negara pertama di dunia yang melakukan penghapusan total, sebuah langkah yang sangat progresif untuk zamannya. Keputusan itu lahir dari trauma panjang perang saudara. Para pemimpin saat itu percaya bahwa negara tidak memiliki hak moral untuk mencabut nyawa warganya. Hukuman maksimal hanyalah penjara seumur hidup. Venezuela memilih kemanusiaan sebagai prinsip. Namun sejarah jarang lurus. Di saat negara menolak hukuman mati, kekerasan justru tumbuh tanpa kendali. Kriminalitas melonjak, institusi hukum melemah. Kritik pun bermunculan mempertanyakan apakah idealisme tanpa penegakan hukum yang kuat justru menciptakan ruang bagi kekerasan. Venezuela menjadi pelajaran pahit bahwa niat baik tanpa sistem yang kokoh dapat berujung pada tragedi yang berbeda bentuk. Venezuela bukan kisah tentang satu kesalahan. Ia adalah akumulasi dari keputusan politik, ketergantungan ekonomi, lemahnya institusi, dan kegagalan membaca perubahan dunia. Namun Venezuela juga bukan negara tanpa manusia yang bertahan. Di balik angka kriminalitas dan krisis, ada jutaan orang yang tetap bekerja, bermimpi, dan berharap. Venezuela adalah cermin ekstrem dunia modern, tentang bagaimana surga dan neraka bisa berdiri di tanah yang sama, tentang bagaimana kecantikan, idealisme, kekayaan, dan kekerasan bisa berjalan berdampingan tanpa saling meniadakan. Dan mungkin inilah pelajaran terbesarnya. Sebuah negara tidak runtuh karena miskin, melainkan karena gagal mengelola kelimpahannya sendiri. Di sanalah Venezuela berdiri hari ini, terluka, indah, berbahaya,
dan tetap memikat. Sebuah negeri yang memaksa dunia untuk tidak melihatnya secara hitam putih, melainkan sebagai kisah panjang tentang manusia, kekuasaan, dan pilihan.